Arif Kutai, kembali lagi ke series kedua di Tanahku, Dialog Taman Nasional Kutai dengan tema Bawang Dayak. Nah, perkenalkan saya Pinkan selaku host pada acara kali ini. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Bawang Dayak dengan dua narasumber hebat. Silahkan perkenalan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Dana Eli. Saya ditunjuk sebagai ketua kelompok Tani Bawang Lembak. Dan Ibu? Perkenalkan, halo, saya Nurul Adania. Saya adalah owner dari Bungas Food Nusantara dengan brand Bungas Wedang Dayak dari Balikpapan. Baik teman-teman, hebat-hebat kan narasumber kali ini. Kita akan membahas sedikit tentang background dari Bapak dan Ibu ini. Nah, kita akan ke Bapak Daniel dulu. Bapak Daniel, kelompok tani hutan bawah lembek ini awal mulanya terbentuk kelompok ini gimana Pak? Awal mulanya terbentuk kelompok Tani Bawang Lembak ini pada dasarnya itu kita mau membudidaya bawang ini karena melihat bawang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi orang lain karena banyak manfaat yang bisa ditemukan. Jadi daripada nanti bawang ini musnah, jadi kami berinisiatif untuk membudidaya bawang ini sekaligus supaya tidak musnah dan dapat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, dari kelompok tani ini Pak, ada berapa orang di kelompok ini dan juga emang awalnya langsung budidaya bawang tidak Pak? Atau sebelumnya budidaya yang lain dulu? Kalau budidaya bawangnya dulu per orang masing-masing, tapi begitu kita komunikasi bersama-sama, akhirnya kita membentuk kelompok. Dan itu juga kita sepakati supaya bawang ini kita tetap budidaya terus supaya tidak hilang dimakan masa. Baik Pak. Nah, lokasi budidaya bawang dayaknya ini di mana ya Pak? Kayaknya kita ada di mana ini ya? Ya, ini sebenarnya ini sudah langsung di perkebunannya. Ini di lokasinya di Dusun Mekar Baru, Desa Sangkima yang di dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Baik. Nah, dari kelompok tani hutan bawang lembak ini Pak, apakah sudah pernah menjual hasil dari budidaya bawangnya, lalu omsetnya seperti apa Pak? Kalau menjual ya kita biasanya menjual dalam skala kecil aja. Kalau omset untuk sampai sekarang ini belum pasti ya. Jadi kadang banyak, kadang dikit juga, itu tergantung dari pemesan aja ya. Ya baik Pak. Lalu dari kelompok tani ini sendiri, apakah ada keinginan untuk mempunyai produk olahan Pak dari bawang dayak ini? Iya, kalau keinginan ya memang sangat banyak keinginan ya, tapi kami selama ini terbatas oleh kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan yang namanya narasumber atau mentor untuk mendukung kami dalam pengembangan bawang dayak ini. Untuk itu ada pelatihan ya Pak dari Ya, betul. Balai Taman Nasional Kutai bekerja sama dengan PT Kideko, yaitu pelatihan pengolahan bawang dayak yang menjadi sebuah produk olahan. Ya, Nah, pada hari ini diisi oleh Ibu Nurul. Ini dari Ibu Nurul Adaniyah. Ya, dari Ibu Nurul Adaniyah dari Balikpapan. Ibu boleh diperkenalkan dulu usahanya apa di Balikpapan ini sampai bisa membantu kelompok tani ini untuk mendapatkan materi tentang pengolahan produk bawang dayak ini Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya sebagai owner dari brand Bungas Wedang Dayak ini, asal muasalnya saya selaku ibu rumah tangga biasa. Namun saya juga sebagai putra daerah Kalimantan, saya sama seperti Pak Daniel, saya ingin bawang dayak ini terus lestari gitu. Jadi saya membuat produk agar bisa diterima oleh masyarakat. Saya berinovasi, tidak hanya bawang dayak kering saja yang kita olah, tapi juga berbagai varian rasa. Sehingga bisa kita jual dan bernilai ekonomi begitu. Dan saya sebenarnya memang suka sekali sharing gitu ya, sharing, bercerita pengalaman, dan ternyata alhamdulillah bertemu dengan kelompok tani Pak Daniel dengan Balai
Nasional Kutai ya, Taman Nasional Kutai ya, yang istilahnya mau berkolaborasi nih. Akhirnya kita sama-sama jalan, sama-sama istilahnya kita sama-sama punya visi dan misi gitu, ingin melestarikan bawang Dayak ini. Jadi saya datang ke sini untuk sharing saja bagaimana pengalaman saya begitu. Baik Ibu, jadi sebelumnya Ibu sebelum memulai usaha ini sebenarnya latar belakangnya kenapa bisa memulai usaha wedang Dayak ya Bu ya, ini dari sebelumnya itu researchnya apa ya Bu sampai khasiat-khasiatnya sehingga wedang Dayak ini tuh bisa apa ya di pasaran itu juga tidak kalah saing dengan wedang-wedang yang lain. Dulunya itu selain kami gunakan untuk pribadi ya bawang Dayak ini, kami juga memang punya niatan untuk punya usaha, membuka lapangan pekerjaan. Saya sebagai ibu rumah tangga ingin membantu perekonomian keluarga. Tapi ternyata alhamdulillah dari usaha ini bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya kami bisa punya usaha yang benar-benar punya usaha gitu ya kan. Kemudian untuk bawang Dayak sendiri, ini awalnya saya lakukan adalah saya membuat resep bagaimana supaya bawang Dayak ini tidak terasa pahit dan langu. Jadi saya membuat formula sendiri, mengkombinasi rempah-rempah yang awalnya itu belum ada minuman herbal drink bawang Dayak yang mengkombinasi rempah itu. Nah, jadi wedang Dayak adalah pelopor minuman herbal drink bawang Dayak yang dikolaborasi dengan rempah-rempah itu tadi Mbak. Selain itu saya juga mengirim sampel ke lab, kemudian dapatlah hasil nilai gizi, kemudian hasilnya ternyata memang bagus, sehingga ini membuat jadi trust produk kita, sehingga masyarakat ternyata nggak keracunan ya gitu ya kan, karena kan kita pertama nih yang melakukan kombinasi rempah gitu. Awalnya memang nggak ada yang mau minum gitu. Lalu dari wedang Dayak ini Bu, untuk Ibu pribadi sendiri dan dari konsumen Ibu ini manfaat yang paling besar itu apa Bu? Manfaat setelah minum wedang Dayak ini. Oke, kalau untuk manfaat setelah minum wedang Dayak itu karena wedang Dayak kan memang lahirnya sebelum pandemi. Awalnya mungkin memang hanya meningkatkan stamina atau untuk menjaga daya tahan tubuh saja. Ternyata setelah di pandemi ini yang awalnya kita ragu bisa diterima nggak ya sama masyarakat. Nah ternyata dari sini kita bisa dapat hasil nih. Ternyata bisa juga mensupport, membantu teman-teman yang isoman, yang tadinya mungkin bisa 14 hari, dengan wedang Dayak hanya 7 hari begitu. Dan sampai sekarang untuk hasil-hasil risetnya adalah bawang Dayak ini mengandung antibakteri, anti kanker begitu. Informasi juga. Dari usaha Ibu dan dari konsumen-konsumen Ibu, sebenarnya target pasar dari konsumen bawang Dayak ini apa ya Bu? Lalu pemasarannya seperti apa? Udah sampai mana aja? Gitu. Kalau untuk target pasarnya tadi kan cuma untuk orang-orang dewasa ya, pekerja gitu. Yang istilahnya mereka sibuk bekerja kemudian kelelahan, perlu imun booster atau untuk stamina. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ke anak-anak remaja seperti kakak nih ya kan, yang sebenarnya kesibukannya itu mengalahkan orang-orang yang dewasa gitu. Udah kuliah, udah kerja ya kan, yang memang sekarang mereka juga perlu minuman herbal drink yang enak gitu. Nah itu wedang Dayak bisa masuk tuh di situ gitu. Jadi segmen pasarnya udah mulai meluas. Pasarnya meluas ya. Gak cuman orang tua, dewasa aja, remaja juga gitu. Berarti penjualannya ini juga sudah tingkatnya apa Bu? Lokal, nasional, internasional juga sudah ya Bu ya? Lokal, nasional. Kalau untuk internasional palingan teman-teman yang mau ke Australia itu beli gitu, dibawa ke sana. Oh iya. Ada beberapa kali sih udah. Baik. Untuk sampai saat ini Bu, omsetnya bagaimana ini Bu tentang produk olahan dari bawang Dayak sendiri dari usahanya Ibu? Ya. Kalau kemarin sewaktu Covid itu kita bisa mencapai sampai 35 sampai 40 juta per bulan. Dan untuk sekarang ini di 25 saja. Di 25 saja, 20 sampai 25 omsetnya per bulan. Nah setelah Ibu melakukan pelatihan terhadap kelompok tani hutan bawang Lembak ini Bu, harapannya Ibu apa Bu setelah ini untuk teman-teman kelompok ini, apakah nanti supaya bisa marketnya juga semakin luas, dapat berusaha dan dapat berkembang lagi seperti itu? Saya berharap
tidak hanya sampai di sini. Nah, setelah pelatihan udah gitu mandek. Saya berharapnya nanti Bapak Ibu asli Dayak di sini ya kan bisa ikut eksis juga gitu seperti bawang Dayak yang sudah eksis. Saya berharap ayolah sama-sama karena kan Dayak sendiri nih Pak udah punya power ya kan, sudah punya pokoknya otentiknya Kalimantan adalah Dayak. Ketika orang kenal Dayak itu pasti Borneo Island gitu kan. Jadi apa produk yang bisa diangkat? Nah, saya berharap nanti selain wedang Dayak juga ada produk baru dari kelompok taninya Pak Daniel gitu. Betul. Berarti dari kelompok taninya Pak Daniel nih, gimana Pak harapannya ke depan? Lalu nanti mungkin rencana-rencana ke depannya seperti apa Pak setelah ada pelatihan ini? Apakah mungkin akan produksi atau mungkin nanti yang lainnya? Gimana Pak? Ya harapan kita ya selalu ingin meningkat dari yang kemarin. Ya pertama kita rencana mau produksi, mudah-mudahan ini dapat berjalan. Tapi tanpa mentor juga kami tidak bisa karena kami juga belajar. Mudah-mudahan nanti kami banyak dapat ilmu pengetahuan dari pelatihan ini. Baik. Begitu teman-teman, hasil bincang-bincang santai kami bersama dengan Bapak Daniel dan juga Ibu Nurul. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, lalu subscribe YouTube kami TN Kutai Online di channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.